Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Juluntina dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penanggulangan narkoba pada remaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang harus diselesaikan. Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan kelompoknya. Bila remaja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan, dan melakukan hal-hal seperti menyakiti diri, lari dari kehidupan dan keluarga, terlibat pergaulan bebas, pengguna alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan remaja mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya itu faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor masyarakat dan komunitas sosial, faktor populasi yang rentan. Baik, selanjutnya yaitu hasil survei pendahuluan. Merupakan remaja sekolah negeri yang terletak dekat dengan beberapa perguruan tinggi dan lokasinya di dekat dengan kota sehingga memungkinkan terpengaruh pergaulan bebas. Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap sikap remaja pada pengaruh narkoba. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada tabel data kasus tindakan pidana narkoba di tahun 2007 sampai 2011. Selanjutnya yaitu jenis narkotika yang merusak remaja. Yang pertama, halusinogen, jenis narkoba yang berefek halusinasi. Pengguna akan melihat kejadian atau benda yang sebenarnya tidak nyata. Selanjutnya, stimulan, jenis narkoba yang memicu jantung dan otak bekerja lebih cepat, membuat pengguna merasa lebih semangat dan bahagia. Selanjutnya, depresan, jenis narkoba yang berefek menekan sistem saraf pusat, juga aktivitas fungsional tubuh. Penggunanya akan merasa tenang hingga tertidur atau tak sadarkan diri. Selanjutnya, adiktif, jenis narkoba yang membuat penggunanya ketergantungan dan ingin terus mengonsumsinya. Di sampingnya adalah contoh gambar-gambar jenis-jenis narkoba yang merusak remaja. Selanjutnya yaitu dampak buruk narkotika pada remaja. Yang pertama, perubahan sikap atau kepribadian. Yang kedua, menurunnya kedisiplinan dan nilai pelajaran. Yang ketiga, sifat emosional yang tidak terkontrol. Yang keempat, rela melakukan tindakan kriminal demi narkoba. Yang kelima, menjadi sangat malas.
Di sini saya juga menjelaskan bagaimana cara mencegah pengguna narkoba. Yang pertama, menjalin komunikasi sejak dini soal bahaya narkoba. Yang kedua, fokus pada hal positif. Yang ketiga, mencontohkan kebiasaan yang baik. Yang keempat, terapkan peraturan di rumah. Yang kelima, ciptakan keharmonisan keluarga. Yang keenam, hadapi masalah dengan cepat. Yang ketujuh atau yang terakhir, bangun atau kontrol tingkat keemosian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tips mengatasi masalah jika sudah tercandu narkoba. Yang pertama, melakukan pemeriksaan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Yang kedua, detoksifikasi, mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasakan tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Yang ketiga, stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Yang terakhir, pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Pesan yang saya bagikan di sini yaitu, bagi saya, generasi muda sangat rentan terjerat narkoba. Maka, berpeganglah pada kekuatan iman, pilih jalan hidup yang benar, tentukan cita-cita, fokus pada apa yang ingin digapai, pilih pergaulan positif, dan sadari kalau narkoba itu merusak segala-galanya, termasuk masa depan. Ingat, jauhi narkoba. Masih banyak hal yang bisa dilakukan di luar sana. Lakukanlah sesuatu walau kadang tidak bermanfaat. Setidaknya jangan merusak dirimu dengan narkoba. Perbaiki masa depanmu, jauhi narkoba, jauhi jarum suntik. Terima kasih, itulah tadi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.